Salah satu pihak berkepentingan yang menentang kebijakan penghapusan premium di DKI Jakarta adalah Organda. Nah, apa sesungguhnya keberatan Organda terhadap kebijakan Ahok itu dan bagaimana pula implikasi kebijakan itu bagi perekonomian dan warga ibu kota? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta, Bapak JH Sitorus. Selamat pagi Pak Sitorus, selamat datang di Berita 1 TV. Selamat pagi Mas Christian. Baik, Pak Sitorus, tanggapanlah dari Organda bagaimana terhadap rencana penghapusan premium di DKI oleh Gubernur? Kita lihat dulu tujuannya apa sih penghapusan ini. Artinya kalau tujuannya untuk membatasi ataupun memperkecil pemakaian kendaraan pribadi, ya, saya pikir itu nggak tepat, nggak mengena gitu ya. Mereka masih sanggup beralih kepada Pertalite. Kalau itu tujuannya ya. Kalau itu tujuannya. Kalau tujuannya menghilangkan subsidi, bukan subsidi lagi saya pikir premium ini. Ya, premium itu bukan disubsidi lagi, yang disubsidi itu solar. Jadi memang betul kalau memang itu dihapus ya, premium dari DKI ini, dampaknya banyak juga sih kepada masyarakat ya, penghasilan menengah ke bawah itu pasti banyak dampaknya ya. Itu kalaupun angkot dihapus, kita tidak bisa spontan langsung menghapus angkot, tidak, itu bertahap. Nah itu kan sudah ada programnya revitalisasi, ya. Dan Organda sudah mendukung itu, bus kecil, ya, angkot, mikrolet itu supaya direvitalisasi menjadi angkutan bus sedang. Itu sudah kita sepaham itu ya. Kita malah sudah minta ada 3 trayek itu untuk segera diterbitkan izinnya supaya kita laksanakan itu. Itu memang kita setuju itu ya. Jadi pada prinsipnya program-program pemerintah di DKI ini khususnya kita dukung sebenarnya untuk revitalisasi total lah masalah angkutan umum ini. Itu udah waktunya sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu tujuan Pak Gubernur untuk menghapus premium ini dari DKI. Arahnya kemana gitu ya? Arahnya kemana? Kalau arahnya membatasi angkutan ataupun pemakaian mobil pribadi, kayaknya kurang tepat gitu. Itu hanya selisih Rp1.000 kan, premium ke Pertalite. Bagaimanapun pemakai mobil pribadi itu nggak terlalu berat untuk itu gitu. Nah salah satu di tayangan yang tadi kita saksikan bersama, Pak Gubernur mengatakan bahwa sudah 3 tahun katanya bandel, sudah dialihkan ke berbahan bakar gas tapi nggak jalan-jalan. Nah itu bagaimana juga tanggapannya? Itu betul. Kalau bahan bakar gas ini kita lihat di lapangan sudah tersedia kan, sudah memenuhi kebutuhan di DKI ini untuk angkutan umum belum? Ya, antrinya berapa lama untuk ngisi bahan bakar gas? Ya. Dulu ya tahun 2009, 2008, 2009 pemerintah memberikan subsidi ya pemasangan konverter kit kepada taksi 2.500 sekian unit. Ya. Itu tidak maksimal pemakaiannya. Banyak yang tidak terpakai karena tidak tersedianya gas. Ya. Saya nggak tahu sekarang. Tapi sekarang juga masih terbatas untuk pengadaan gas ini. Ini bajai-bajai kita lihat masih antri kan. Betul, bagus sekali. Kita juga diuntungkan masalah gas. Tapi waktunya pengisian ini masih lama. Ya. Apakah tidak dikomunikasikan pada Bapak Gubernur sendiri mengenai keterbatasan ini? Oh sudah, kepada pemerintah kita udah, ke Pertamina kita udah bikin surat malah itu. Jawabannya? Ya sampai sekarang itu diupayakan. Ya, saya kurang jelas berapa stasiun BBG sekarang yang berfungsi di DKI. Tapi sekarang masih laporan daripada operator itu masih lama lah, ya, masih lama untuk pengisian itu. Jadi memang kalau sudah cukup, ya. Stasiun BBG ini sudah cukup di DKI, membutuhi khususnya angkutan umum, kita dukung. Itu malah menguntungkan bagi operator. Sangat mau kita itu, sangat mau. Nah, apakah sudah ada kajian hitung-hitungannya Pak dengan selisih Rp1.000 ini dari premium ke Pertalite bagi taksi, mungkin juga bagi angkot, seperti itu, perbedaan tarif yang kemungkinan terjadi? Hitung-hitungan belum, tapi sudah jelas pasti naik. Pasti naik ya, kan? Itu signifikan sekali kenaikan itu Rp1.000 kan. Itu berat. Kalau rata-rata aja 300 km sehari udah 30 liter kan. 30 liter 30 kali 1.000 udah 30.000 hilang. 300.000 ya?
30.000 ya? Ya, Oke. kita anggap aja lah 110 ya, ini pemakaiannya di setiap kendaraan. Berarti hilang dia 30.000 per hari. Gitu. Nah sekarang kita sangat-sangat sulit ya, angkutan umum ini sangat sulit. Angkot, taksi, penghasilannya 30-40% itu hilang karena illegal transport ini. Ditambah lagi begini, wah terpuruk sekali lah, udah nggak ada, mungkin banyak yang gulung tikar di sini. Betul, itu kalau kita analisa ya, kita hitung-hitungan akhir-akhir ini 30-40% hilang penghasilan mereka karena illegal transport. Oke. Nah ini aja tidak bisa ditertibkan oleh pemerintah. Jadi satu hal yang berbeda lagi ya? Berbeda lagi, apalagi ditambah lagi beban seperti ini. Saya nggak tahu kalau disubsidi ya untuk angkutan umum caranya seperti apa, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau untuk menghapus secara spontan langsung dihapus nggak mungkin lah. Ya angkutan ini masih dibutuhkan masyarakat. Tapi pelan-pelan kita dukung itu revitalisasi untuk bus sedang. Itu Dalam jangka panjang, jangka menengah atau jangka panjang di rencana kerja itu berapa lama sih Pak revitalisasi dari angkutan perkotaan ini bisa tuntas? Tergantung ya keseriusan semua pihak sebenarnya. Ya, keseriusan semua pihak. Dibantu sebenarnya di mana? Justru inilah sebenarnya yang kita harus kita cari, permasalahannya di mana kok bisa lambat. Ya, revitalisasi ini kok bisa lambat. Pengusaha swasta murni itu sebenarnya harus didukung oleh pemerintah. Ya. Didukung dalam bentuk apa nih maksudnya? Artinya pengadaan armadanya juga didukung. Ya, didukung. Jangan hanya sebenarnya yang dibantu itu BUMN sama BUMD-nya. Harus berlaku adil di transportasi ini gitu loh. Ya. Ya terima kasih sama Pak Gubernur. Sekarang itu sudah sudah ada pengusaha swasta yang masuk ke sistem Transjakarta kan, yang rupiah per kilometer. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa ngikut seperti itu gitu loh. Ya. Bisa ikut seperti itu kan tidak punya beban lagi kepada operator. Nggak ugal-ugalan lagi cari setoran kan. Sudah pastilah itu. Tapi untuk menuju ke sana kan banyak ini rintangannya. Pengadaan busnya, pengadaan armadanya seperti apa gitu kan. Jadi walaupun revitalisasi ini sudah didukung, tetapi dalam kedepannya berapa jangka waktunya belum ditentukan ya Pak, bisa selesai ya? Belum. Begitu banyak peran serta dari pihak-pihak. Apa aja tadi Bapak sebutkan? Dari Pemprov sendiri. Lalu dari pihak apa lagi Pak? Maksudnya ya Pak? Yang untuk bisa membantu supaya revitalisasi ini bisa terwujud itu tadi maksud saya. Sebenarnya sih dari pemerintah paling utama untuk membantu ini. Kalau dari swasta ya siap. Yang nggak siap sebenarnya swasta itu adalah finance-nya sendiri. Financial, Ya, jadi intinya adalah financialnya. Oke, baik. Nah nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya. Kita akan jangan undang penelpon untuk bergabung bersama kita. Tetaplah bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali. Yang masih bergabung bersama Dialog di Jurnal Pagi membahas mengenai pro dan kontra penghapusan premium di DKI Jakarta. Masih bersama dengan Bapak Sitorus di sini Pak. Tadi dikatakan di segmen sebelumnya bahwa untuk BBG sendiri taksi ada 25.000 ya kan ya. Lalu juga ada bus berkendara ukuran sedang ya. Iya, bus kecil. Bus kecil itu juga ada beberapa yang menggunakan BBG. Tapi kendalanya adalah stasiun pengisian bahan bakar gas yang dinilai masih sangat sedikit dan prosesnya lama. Apakah sudah pernah diajukan keluhan ini sebelumnya? Kepada siapa saja? Sebenarnya dulu berkali-kali kita rapat masalah ini sih sebenarnya. Di rapat itu dihadiri oleh Pertamina, dihadiri oleh PGN ya. Bagas Negara itu gimana kesulitannya, bagaimana caranya untuk menyediakan gas untuk angkutan umum ini. Dibahas terus. Tapi rasanya realisasinya itu sulit sekali gitu. Dari kapan itu, Pak? Udah dari 2008 2009 itu, waktu itu pemasangan ya yang dapat subsidi itu taksi salah converter kit itu ada 2.500 sekian. Nah dari situ kita sudah menyuarakan supaya disiapkanlah disediakanlah gas yang memadai itu. Jangan malah kita disuruh pakai gas tapi waktunya terbuang banyak untuk mengantri gitu untuk mencari gas gitu. Jadi memang sudah harus dipikirkan. Dulu ada wacana supaya memang disediakan juga kayak model motherboard namanya ya, yang mobile gitu loh. Itu juga nggak jalan kayaknya ya. Itu
sebenarnya itu yang dipikirkan. Kalau kami pengusaha angkutan umum ini ya sangat welcome masalah gas ini ya. Benar, harganya cuma 3.100 kalau nggak salah ya. Iya, jauh lebih murah dan jauh lebih murah sebenarnya. Tetapi ya itu tadi, waktu terbuangnya itu banyak sekali untuk itu. Dan juga pengisian BBG, stasiun BBG-nya ini kan terbatas di mananya. Jadi kalau kita misalkan jauh harus balik ke situ lagi ngisi gitu kan. Itu kan sudah membuang, ada konsumsinya juga dan waktu yang terpakai ya. Betul. Baik. Nah ini. Nah, mengenai pemasangan dari alat konverter gas itu kan sudah ada di taksi. Kalau dari angkot sendiri apakah ada rencana itu? Dulu sih udah pernah ada, tapi itu masalahnya juga sama. Itu pernah dulu dipasang di angkot itu. Cuman tidak efektif ya itu tadi itu. Karena masih lama nunggunya. Betul. Jadi pada males ya. Oke, kita akan sekarang bergabung dengan penelpon yang sudah ada dengan Teddy dari Jakarta ya. Selamat pagi Pak. Halo, Pak Edi dari Jakarta, silakan Pak. Iya, menarik ya itu. Halo. Iya Pak. Menarik itu pendapat dari Pak Gubernur bahwa dia akan menghapus dari premium karena disubsidi pemerintah. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat DKI adalah masyarakat Indonesia dan kita punya hak yang sama dengan masyarakat di kota-kota lain. Jadi Pak Gubernur itu tidak bisa menghapuskan begitu saja premium karena itu sudah menjadi haknya warga negara. Dan sama sekali tidak efektif karena bisa aja kita isi premiumnya di tetangga-tetangga di Tangerang dan kenaikan dari premium ini akan menyebabkan tingginya ongkos lainnya yang di Jakarta. Dan itu saya kira mungkin tidak dipikirkan oleh Pak Gubernur. Jadi ini akan lebih adil maksudnya Pak Edi kalau di seluruh Indonesia premium itu dihapuskan baru oke, Jakarta. Iya, kita kan nggak minta disubsidi. Kemarin katanya kan Pak Presiden kan sudah tidak mau subsidi kan, kemudian ternyata disubsidi, masa kita disalahin? Ya, cara berpikirnya tuh sama sekali aneh menurut saya. Baik, terima kasih Pak Edi atas teleponnya. Kalau memang nggak mau disubsidi ya dihapus saja subsidinya, kenapa kita mesti dipersalahkan? Sekalian seolah-olah orang DKI itu kaya semua. Oke, baik, terima kasih dan Pak satu Edi. lagi Pak, itu kemacetan yang terjadi di Jakarta itu tidak sekedar karena banyak kendaraan, tetapi karena lampu merah dan tidak ada sinkronisasi antara jalan, misalnya jalan 3 jalur, 1 jalur diambil busway, gimana nggak macet itu? Logikanya sama sekali nggak ada. Saya paling tidak setuju dengan jalan umum yang tadinya yang sibuk sekali, yang 3 jalur, diambil satu eksklusif untuk busway dan kendaraan yang tidak bisa masuk. Itu sama sekali nggak masuk akal, Pak. Busway hanya bisa diperkenalkan pada jalan yang 5 jalur atau 4 jalur. Baik, terima kasih Pak Edi atas teleponnya ke Berita 1 TV. Berikutnya dengan Pak Andri. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak. Dari mana nih Pak Andri? Saya dari Malang Pak. Oh, dari Malang, Jawa Timur. Silakan Pak Andri, komentarnya. Ya baik. Ini Pak Ahok, kalau bisa tolong pahami pasal 33 ya. Jadi ini haknya rakyat untuk mendapatkan pilihan. Mau beli premium, mau beli Pertamax, selama fasilitas itu masih disediakan negara. Berarti rakyat boleh memilih. Nah Pak Ahok ini kan penyelenggara. Jangan terlalu jauh. Ya, pengelola negara ini jangan terlalu jauh dalam membuat kebijakan yang nanti bisa memangkas haknya rakyat gitu loh. Karena itu dijamin dalam pasal 33. Masalah subsidi, jangankan Pemkot DKI, Presiden saja itu harus menjamin itu bahwa seluruh rakyat itu berhak mendapatkan subsidi. Kenapa? Karena subsidi itu memang bisa menstimulasi ya harga-harga itu untuk tidak mahal. Kalau ditarik kalau bahan bakar itu sudah mahal, otomatis dia nanti akan mendorong naiknya harga-harga. Nah, gitu Pak. Jadi tolong Pak bisa menjiwai pasal 33 itu haknya rakyat. Jadi, jangan terlalu jauh untuk membuat kebijaksanaan yang bisa memangkas haknya rakyat. Saya kira gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Andri dari Malang, Jawa Timur juga ikut berkomentar. Pak Sitorus mau menanggapi mungkin 2 penelpon yang baru saja bergabung. Baik. Sebenarnya kalau subsidi, saya pikir sudah tidak disubsidi premium. Itu di Undang-Undang APBN tahun 2016 ini, kalau nggak salah saya yang disubsidi itu hanya solar. Rp1.000. Kalau premium tidak disubsidi lagi.
Nah itu tadi yang saya sebut tadi, tujuannya apa? Untuk membatasi kendaraan-kendaraan pribadi, kayaknya kurang tepat gitu loh. Pasti mampu mereka itu beralih kepada Pertalite. Itu nggak tepat. Jadi kita harus lihat dulu tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuannya mengatasi kemacetan, ya membatasi mobil-mobil pribadi, sebenarnya yaitu angkutan umum ini yang benar-benar kita kejar, ya kita buat layak, aman, nyaman, selamat, terjangkau masyarakat. Sehingga bisa digunakan banyak orang ya. Nah, Tapi seandainya misalnya nih, premiumnya bukan hanya di Jakarta yang dihapuskan, tapi memang di seluruh Indonesia, apakah siap untuk angkot sendiri beralih seperti itu dengan adanya hitung-hitungan yang beda ya Pak ya? Ya, nah sebenarnya sih ya saya sebut tadi itu, yang menanggung beban di sini itu adalah masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Mau tidak mau akan naik itu ongkos. Itu pasti Rp1.000 kenaikan kan. Yeah. Itu pasti naik ongkosnya. Nah, sekarang kita harus lihat ya. Kalau masyarakat ini tidak mampu ya membeli jasa dengan seharga yang kita tetapkan sesuai dengan perhitungan kosa konting di tarif ya. Sesungguhnya pemerintah harus subsidi itu. Ya kan? Supaya mampu. Nggak mungkin pengusaha ini untuk mensubsidi ini. Yang selama ini terjadi ya sebegitu itu. Berarti maksudnya tidak ada kemungkinan pengusaha menurunkan labanya agar nanti bisa tercapai hitungannya begitu? Nggak mau ya? Sekarang pengusaha itu tidak ada laba sekarang. Hidup aja sudah syukur bisa gitu loh. Keadaannya seperti itu? Loh iya, makanya tadi udah saya sebut. Pengusaha angkutan umum ini sekarang terpuruk. Sangat susah. Ya. Terpuruk. Jadi ada sekitar 80% angkutan umum ini tidak bisa diremajakan. Karena? Karena tidak mampu. 80% ini tidak layak. Ya. Yang usianya udah melebihi 12 tahun ke atas. Tidak diremajakan. Karena kenapa? Tidak sanggup. Karena dari labanya sendiri juga tidak ada, hidup aja syukur gitu ya Pak bahasanya. Betul. Ya. Ini hanya menutupin perut aja sebenarnya mereka ini di bawah. Baik. Nah, apalagi dibebani dengan premium tadi itu. Bisa jadi makin berat. Kita akan berat. lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali. Ya, kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai pro dan kontra penghapusan premium di DKI Jakarta. Masih bersama dengan Bapak Sitorus dan sekarang saya ingin mengangkat telepon. Sudah ada beberapa penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Pertama ada Pak Karel dari Manado. Wow, selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi. Silakan komentarnya Pak Karel. Ya, saya ingin mengomentari ini begini. Pertama, pemakai transport di Jakarta kan bukan cuma orang Jakarta. Orang-orang juga yang dari daerah ke Jakarta menggunakan itu. Ya. Nah, yang kedua saya mau katakan bahwa persoalan pengalihan dari BBM premium ke gas itu pertama sudah dijelaskan tadi, itu memang menyangkut ketersediaan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya belum memadai, jangan dulu dipaksakan, itu pertama. Yang kedua, menurut saya sosialisasi mungkin yang tidak intens dilakukan oleh pemerintah DKI Jaya, karena kalau dilakukan secara tiba-tiba atau katakanlah tadi dalam apa yang dijelaskan oleh Gubernur sudah 3 tahun, tapi 3 tahun ini mungkin baru dalam bentuk berita, belum dalam proses sosialisasi untuk menjelaskan kepada stakeholder dalam bidang transportasi bahwa penggunaan gas itu lebih baik. Tetapi persoalannya bukan cuma sekedar mengalihkan seperti itu. Banyak hal yang akan terikut di dalamnya yang paling tidak mengganggu perekonomian. Karena kita tahu bersama bahwa penjualan BBM premium dan sebagainya juga dilakukan, walaupun itu dikatakan penjualan gelap, tapi dilakukan juga oleh masyarakat dalam bentuk kecil-kecilan, dalam skala kecil, dan itu membantu perekonomian mereka. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang lebih mendalam dari pemerintah untuk kalaupun melakukan itu dilakukan secara bertahap. Tidak boleh serentak dilakukan begitu saja sehingga akan mengakibatkan gejolak sosial yang menurut saya cukup serius. Nah Pak Karel, sebagai orang luar Jakarta Pak, dari Manado, Sulawesi Utara, bagaimana pandangan singkat Anda tentang angkutan kota di Jakarta?
Iya, saya tidak bisa membandingkan dengan kebetulan saya sudah pernah ke beberapa negara melihat angkutan di kota-kota besar. Memang kalau kita mau katakan semrawut ya mungkin terlalu ekstrim, tetapi diperlukan penataan yang lebih baik karena di Jakarta itu kalau kita mau mengurus transportasi jenis apa saja baik taksi dan sebagainya mengalami banyak kesulitan. Waktunya juga sulit ditepati, kemudian kualitas angkutannya, apalagi kalau kita bicara soal mikrolet dan sebagainya, menurut saya memang agak tidak baik dalam kerangka kita membangun sistem transportasi. Dan saya masih menemukan misalnya di Terminal Blok M itu kalau kita mau ambil bus di Terminal Blok M itu setengah mati karena kita harus keluar jauh dari terminal karena yang di dalam terminal itu sendiri sudah stagnan. Jadi kita harus ngambilnya di luar. Baik, jadi banyak yang harus dibenahi ya. Terima kasih Pak Karel sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Berikutnya saya ada telepon dari Semarang, kalau tidak salah, dengan Pak Suwarno. Selamat pagi Pak Suwarno. Selamat pagi Pak Kris. Silakan. Selamat pagi Pak 1. Tanggapannya Pak? Ya, kalau saya mendengar terakhir ini memang Pak Gubernur ingin merubah itu ya, sikap bahwa BBM premium akan dihapuskan di Jakarta dan mereka Bu Gubernur ingin untuk mobil-mobil mikrolet beralih ke gas dan sepertinya kalau saya tidak salah dengar penjelasannya bahwa tempat pengisian, stasiun pengisiannya udah lebih banyak juga sekarang di Jakarta. Dan yang saya ingin sampaikan begini, untuk BBM itu kan sudah tidak disubsidi sejak pada waktu minyak mentah harga sekitar 50-an US dollar per barrel, itu BBM kita kan harganya 350 itu tidak disubsidi. Nah, sekarang minyak mentah sudah ke 35 dolar per barrel. Mestinya juga kalau 35, kalau menurut kita perbandingan yang secara manual saja itu malah harganya seharusnya 5.150 per liter mestinya ya perbandingannya. Kalau 50 per barrel 7.350 per liter. Nah, kalau 35 US dollar per barrel mestinya 5.150, tapi Pertamina kok hitungannya kok bedanya sedikit sekali, padahal turunannya banyak sekali. Nah ini yang secara ini aja. Cuman saya pernah dengar juga dari Pak Kwi Kian Gi ngomong melalui stasiun radio cukup terkenal ya di Indonesia bahwa waktu jadi Menko juga itu tidak diberitahu oleh Pertamina bahwa cara-cara hitungannya gimana itu jadinya sekian itu hanya dikasih ke Presiden dan Menteri Keuangan. Nah, dalam hal ini sepertinya ada satu rahasia juga sih dari Pertamina kok tidak dibuka secara umum. Padahal tidak dibuka Pak ya, jadi harus ada transparansi lebih jauh, kurang lebih seperti tidak itu. Disubsidi toh. Mestinya rakyat punya hak untuk mengetahui hitungannya dong, karena sudah tidak subsidi. Kecuali kalau masih subsidi. Nah, kalau tidak disubsidi, kita harus punya hak. Bagaimana cara hitungannya kok sehingga dapatnya segini? Sehingga kita tidak dirugikan dengan hitungan-hitungan yang salah atau yang tidak efisiensi di Pertamina itu tidak dibebankan ke kita gitu. Nah, Pak Suwarno, terima kasih. Saya pikir untuk premium itu tidak diganti ke masalah ke apapun tidak masalah karena sudah tidak subsidi lagi sih mestinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Wah, ini dari Semarang, Jawa Tengah. Kita sekarang memberikan kesempatan juga ada penelpon berikutnya Pak Rizal. Nah, ini dari Jakarta. Pagi Pak Rizal. Selamat pagi. Silakan tanggapannya Pak. Iya, saya secara prinsip sejak dulu secara prinsip saya tidak setuju dengan adanya subsidi premium. Ya, di mana-mana negara itu tidak ada namanya istilah premium. Ya, Malaysia pun juga tidak ada semuanya. Tapi substansinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana supaya tidak macet Jakarta. Kalau tidak macet Jakarta adalah orang pindah ke angkutan umum. Membatasi angkutan pribadi. Kalau dicabut subsidi susah tolok ukurnya. Dampak sosialnya sangat besar. Yang paling gampang dan paling mudah adalah menaikkan pajak mobil. Kendaraan pribadi dinaikkan. Saya tahun ini naik 30% walaupun dalam hati kecil kaget, tapi saya setuju. Kenapa nggak dinaikin aja tahun ini 50%? Jadi orang
akan memikir 2 kali untuk membeli kendaraan pribadi, akhirnya dia akan pindah ke kendaraan umum. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal ya. Jadi beragam sekali tanggapan dari pemirsa. Ada yang membahas mengenai pajak, ada yang menghapus juga premiumnya sendiri, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi Pak Sitorus. Baik. Menanggapi dari beragamnya penelpon, bukan hanya dari Jakarta, tapi ini juga jadi perhatian dari warga di luar Jakarta. Ya. Tanggapan Anda bagaimana nih? Ya, saya sebut tadi memang premium itu kan sebenarnya bukan subsidi lagi. Ya. Itu sudah tidak disubsidi oleh pemerintah, itu udah jelas. Tapi kita harus lihat tujuannya apa, itu yang sebenarnya. Kalau tujuannya untuk menghilangkan subsidi itu nggak mungkin. Saya berpikir bahwa memang tadi arahnya ini untuk membatasi pemakaian mobil pribadi itu. Tapi nggak tepat, seperti yang saya bilang tadi itu kurang tepat untuk pembatasan mobil pribadi seperti itu. Ya. Nah sekarang benar penelpon tadi bahwa memang yang harus didorong sebenarnya ini kelaikan angkutan umum. Revitalisasi itu tadi ya? Betul, termasuk revitalisasi tadi itu. Ini yang harus kita dorong, kita percepat supaya aman, nyaman, ya, terjangkau. Ini saya kasih contoh. Kemarin saya rapat di perhubungan, saya bilang ya, saya sebut di situ, selalu saya lihat bahwa koridor busway itu tidak maksimal dipakai. Kenapa tidak maksimal? Macet dipakai oleh di luar busway pun masuk. Nah ini sebenarnya yang kita harus pikirkan. Jadi bagaimana caranya supaya angkutan umum, khususnya busway ini diminati oleh orang. Gitu. Saya lihat di situ data mereka itu dari tahun 2004 kalau nggak salah saya mulai ini busway itu. Awalnya itu bagus sekali headway-nya itu, cuma 10 menit, ya. Ternyata sampai 2015 saya lihat datanya di situ ada paparan. Sampai sekarang itu headway-nya itu udah jadi 30 menit. Jadi lebih lama lagi. Lebih lama lagi gitu loh. Itu salah satu contoh ya? Itu salah satu Tapi contoh. begini Pak, singkatnya saja. Untuk kedepannya memperbaiki semua masalah yang ada ini, bagaimana? Apakah menunggu dari Pemprov atau punya inisiatif tertentu dari Organda? Ya harus bareng-bareng semua ini. Mau mulai duluan nggak Pak? Ya mau aja, kenapa tidak? Jadi sebenarnya itulah yang kita minta, harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Angkutan dari angkutan bus kecilnya dibenahi, bus sedangnya dibenahi. Jadi semua terintegrasi nantinya itu. Lebih bagus. Nggak cuma satu sisi aja ya. Baik, semoga didengarkan semua pihak. Ini bisa jadi perbaikan untuk DKI Jakarta khususnya. Terima kasih Pak Sitorus sudah bergabung bersama dengan Berita 1 TV. Demikian dialog Jurnal Pagi kita. Tetap bersama kami pemirsa. Jurnal Pagi akan segera kembali.